Selamat datang di video ringkasan chapter 4. Di bagian ini, kita bakal membahas bagaimana data mentah bisa diolah jadi wawasan bisnis yang strategis, mulai dari database, sistem manajemen data, sampai teknologi seperti business intelligence dan data mining. Jadi, database elektronik itu menggantikan cara lama yang manual dalam menyimpan data. Kalau dulu semua dicatat di kertas atau spreadsheet terpisah, sekarang semuanya lebih tertata dan efisien. Kita bisa mencari, menyimpan, dan update data dengan cepat. Manfaat lainnya bisa diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Datanya lebih aman karena validasi, dan tentu saja hemat tempat karena ada proses normalisasi alias pengurangan atau duplikasi data. Selain itu, setiap departemen juga bisa mengelola data sendiri-sendiri. Contohnya, di database yang umum itu ada flat file, relasional, object oriented, dan hypertext. Di slide ketiga, itu adalah DBMS. Itu singkatan dari Database Management System, sistem yang bantu kita menyimpan, mengambil, dan olah data. Sedangkan RDBMS itu versi lebih canggihnya, relasional DBMS. Nah, RDBMS ini memungkinkan data antar tabel saling berhubungan lewat primary key dan foreign key. Contohnya, data produksi bisa dikaitkan sama data stok atau keuangan. Jadi, semuanya bisa dianalisis bareng dalam satu sistem. Ini penting banget buat organisasi yang butuh data terintegrasi lintas fungsi. Di slide selanjutnya, bahasa yang umum dipakai buat interaksi sama database itu adalah SQL. Kita bisa bikin query, bisa buat ambil data tertentu atau buat ubah data yang sudah ada. Selain itu, database modern biasanya dilengkapi fitur input form biar user friendly, indexing supaya pencarian data lebih cepat, dan fitur keamanan kayak enkripsi dan password. Ada juga loh makro dan otomisasi buat ngeringanin kerjaan yang berulang. Terakhir nih, kita bisa impor data dari spreadsheet atau ekspor data ke software lain. Jadi fleksibel banget. Di slide kelima ini, kita membahas Business Intelligence atau yang disingkat itu BI. Itu alat bantu yang ngebantu banget manajemen ambil keputusan berdasarkan ke data. Data dari berbagai sistem digabungin dan disimpan di satu tempat. Namanya adalah data warehouse. Kalau skalanya kecil, bisa disebut data mart, biasanya per departemen. Proses gabung data ini lewat yang namanya ETL, atau yang diketahui sebagai extract, transform, download. Arsitekturnya juga ada bermacam-macam, dari model hub and spoke, enterprise warehouse, sampai real-time warehousing. Intinya, BI bantu kita dapetin gambar besar dari banyak data. Di slide selanjutnya, data mining adalah proses menggali pola-pola tersembunyi dalam data. Tekniknya bisa berupa asosiasi, klasifikasi, clustering, atau sequence. Ada juga text mining buat data teks seperti email atau laporan, dan website mining untuk data dari website kayak clickstream dan struktur halaman. Lalu juga ada big data yang ukurannya super besar dan datang dari berbagai sumber. Contohnya medsos, sensor LOT, GPS, dan sebagainya. Big data ini bisa dimanfaatkan untuk prediksi perilaku konsumen, deteksi penipuan, sampai rekomendasi produk otomatis. Di slide selanjutnya, bisnis analitik dan visualisasi data. Bisnis analitik bantu kita melihat data dari berbagai sudut. Toolsnya seperti OLAP atau Online Analytical Processing memungkinkan kita olah data multidimensi secara real time dengan cube analysis atau teknik slice and dice.
kita bisa lihat data dari perspektif yang berbeda. Visualisasinya juga menarik. Dashboard misalnya, ngasih tampilan grafis real time dengan indikator seperti lampu lalu lintas. Ada juga scorecard buat ngatur performa jangka panjang. Biasanya pakai kerangka kerja balance scorecard. Intinya, analitik itu bikin data yang rumit jadi lebih mudah dipahami. Dan di slide terakhir itu adalah tantangan dan strategi dalam implementasi BI. Punya teknologi canggih aja nggak cukup. Suksesnya BI sangat tergantung pada kualitas data yang bagus, integrasi lintas sistem, dan kesesuaian harga dengan arah strategis bisnis. Harus ada tim lintas departemen yang saling kolaborasi dan didukung oleh manajemen. Plus, infrastruktur teknologinya juga harus siap, termasuk tata kelola datanya. Kalau enggak, BI-nya bisa gagal walaupun software-nya keren. Oke, itu dia chapter 4. Semoga penjelasan ini bikin kalian makin paham bagaimana data bisa jadi senjata strategis buat bisnis. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih semua.